Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Amira Zakia. Aku berasal dari 12 IPS 2 dengan nomor urut absen 4. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 tercinta. Jadi di sini aku akan membahas terkait konflik perang saudara yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Video ini aku buat untuk menyelesaikan tugas ujian praktek sejarah peminatan dengan guru pembimbing Ibu Dian Handayani SPD. Cour constitutionnelle, je sais que c'est une décision. Sebelum kita lanjut ke materinya lebih dalam, aku bakal ngejelasin sedikit tentang Republik Afrika Tengah. Jadi Republik Afrika Tengah ini merupakan negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Negara ini merupakan kolonial Prancis yang bernama Ubangisari yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Hubungan antara François Bozis dan Republik Afrika Tengah. Hubungan keduanya ini terjalin saat Bozis menjadi Presiden Republik Afrika Tengah tahun 2003. Namun, kinerja Bozis ini seringkali dianggap gagal. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa gagalnya? Kalau ada yang tahu, bisa komen di bawah ya. Oke, teman-teman, jadi setelah aku baca dari beberapa jurnal, juga minta informasi dari Mbak Google, aku jadi tahu nih, kenapa kinerja Bozis ini dianggap gagal. Ternyata, ia tidak pernah memprioritaskan perkembangan nasional pemerintah. Ia juga tidak mensejahterakan penduduknya, di mana terlalu banyaknya terjadi disintegrasi ekonomi, politik, maupun sosial. Selama masa pemerintahnya juga nih, terjadi perpecahan antara etnis dan suku yang mendalam. Akibatnya terjadi konflik di mana-mana. Jadi, kalian udah pada tahu kan kenapa Bozis itu dianggap gagal dalam masa pemerintahannya? Akibat dari ketidakpedulian Bozis terhadap masyarakat di Republik Afrika, membuat masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, antara kelompok Muslim yang lebih dikenal dengan Seleka dan kelompok Kristen yang kita kenal dengan Anti-Balaka. Kedua kelompok ini masing-masing menciptakan kelompok bersenjata yang tujuannya sudah pasti untuk melindungi dan meraih kepentingan kelompok mereka sendiri, teman-teman. Tadi aku udah sempat nyinggung masalah kelompok Muslim atau dikenal dengan Seleka. Kelompok ini adalah aliansi faksi-faksi milisi pemberontak yang menggulingkan pemerintah Republik Afrika Tengah pada 24 Maret 2013. Aliansi ini dipimpin oleh Michel Djotodia dengan sayap militernya yaitu Joseph Zondiko. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompok Kristen atau kelompok anti-Balaka. Jadi teman-teman, kelompok ini itu terbentuk karena adanya tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok Seleka kepada masyarakat yang non-muslim. Kelompok ini terbentuk dari aliansi-aliansi kelompok pertahanan lokal dan mantan royalis François Bozis. Berbeda dengan kelompok sebelumnya yaitu kelompok Seleka, ternyata kelompok ini belum memiliki struktur komando yang jelas. Oke, kita lanjut membahas tentang huru-hara yang terjadi saat konflik. Jadi pada 11 Desember 2012, kelompok Seleka meluncurkan serangan bersenjata kepada rezim François Bozis. Kelompok ini ternyata mendapat dukungan dari kelompok bersenjata lainnya yang berasal dari Chad. Pada 11 Januari 2013, setelah Seleka berhasil menguasai Bangui, Presiden Bozis dan kelompok Seleka menandatangani perjanjian Libreville untuk membentuk pemerintah kesatuan nasional. Namun, pada 24 Maret 2013, para pemberontak kelompok Seleka melanggar perjanjian tersebut. Kira-kira karena apa ya melanggar perjanjiannya? Ternyata kelompok Seleka melakukan pelanggaran perjanjian Libreville karena François Bozis diketahui melarikan diri ke Kamerun, sehingga kelompok Seleka melakukan kudeta. Kemudian, Michel Djotodia selaku pemimpin dari kelompok Seleka memproklamirkan dirinya sebagai presiden dan membubarkan pemerintah kesatuan nasional dan majelis nasional, membekukan konstitusi dan mengumumkan bahwa ia akan memerintah dengan dekret setidaknya selama 3 tahun. Selama periode Michel Djotodia, kelompok Seleka melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil. Pada 13 April 2013,
Pemerintah terus mendapat tekanan dari masyarakat ekonomi negara-negara di Afrika Tengah. Akhirnya didirikanlah Dewan Transisi Nasional dengan ditunjuknya Michel Djokovic sebagai satu-satunya kandidat ketua Dewan Transisi. Kemudian 13 Juni 2013, Pemerintah Persatuan Nasional baru saja dibentuk dengan Michel Djokovic menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden Transisi. Michel Djokovic secara resmi dilantik sebagai kepala negara transisi dan berkomitmen untuk mengadakan pemilihan nasional dalam 18 bulan kemudian. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Presiden Djokovic secara resmi membubarkan koalisi Seleka pada 13 September 2013. Namun, pembubaran yang diumumkan oleh Djokovic tidak memiliki efek dalam mengakhiri pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok Seleka. Selanjutnya pada 10 Januari 2014, Michel Djokovic dan Perdana Menterinya Nicolas Tiangaye dipaksa mengundurkan diri setelah mengikuti pertemuan ECAS di N'Djamena. Michel Djokovic mengundurkan diri karena terlalu mendapat tekanan internasional setelah gagal menghentikan berbagai kekerasan di Afrika Tengah. Setelah itu, Michel Djokovic digantikan oleh Catherine Samba-Panza pada 23 Januari yang ditunjuk sebagai Dewan Transisi Nasional. Oke teman-teman, jadi ternyata setelah Michel Djokovic mengundurkan diri dari Dewan Transisi Nasional, terjadinya siklus pembalasan nih yang dilakukan oleh kelompok anti Balaka terhadap kelompok Muslim yang ada di Bangui dan di barat daya negara Afrika Tengah. Serangan demi serangan dilakukan kelompok anti Balaka, memaksa puluhan ribu masyarakat Muslim harus melarikan diri ke negara-negara tetangga. Hal tersebut dapat kalian lihat di sebelah aku. Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih, apa sih yang dilakukan Presiden Djokovic tanggal 13 September 2013? Untuk yang masih ingat, mungkin dia mendengarkan dari awal hingga akhir. Tapi kalau nggak ingat, kira-kira dia ngapain ya? Jadi aku bakal ngasih tahu yang dilakuin Michel Djokovic pada 13 September 2013. Ia mengumumkan tentang pembubaran terhadap kelompok Seleka. Namun, pembubaran ini enggak memiliki efek dalam mengakhiri pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok Seleka. Akhirnya 2014, kelompok Seleka ini mulai terpecah menjadi kelompok kecil akibat adanya kesalahan internal, konflik-konflik internal, serta persaingan untuk memperebutkan wilayah yang memiliki sumber daya alam. 23 Juli 2014, pihak yang berkonflik di Republik Afrika Tengah akhirnya mengadakan pertemuan. Pertemuan ini didukung oleh Presiden Republik Kongo, yaitu Denis Sassou Nguesso, guna menandatangani perjanjian Brazzaville. Pada Oktober 2014, gejolak kekerasan di sekitar Bangui ini menjadi pembicaraan publik nih teman-teman, atau menjadi pembicara internasional, sehingga mediator Denis Sassou Nguesso dan pihak-pihak di Republik Afrika Tengah mencapai suatu kesepakatan, yaitu mengadakan forum di Bangui pada Januari 2015 sebagai bentuk usaha rekonsiliasi nasional. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, pada 26 Januari 2015, negosiasi antara milisi anti Balaka yang diwakili oleh Joachim Gauquet dan sebuah faksi bekas kelompok Seleka yaitu Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique atau VPRC. Oke teman-teman, aku minta maaf kalau misalnya salah nyebutinnya karena emang ribet ya tulisannya. Dikepalai oleh Noureddin Adam dan Michel Djokovic di Nairobi menandatangani Perjanjian Nairobi. Perjanjian ini termasuk ketentuan tentang demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi, amnesti untuk semua pelaku pelanggaran, dan pemindahan otoritas transisional saat ini. Setelah adanya Perjanjian Nairobi, pada 4-15 Mei 2015, Forum Rekonsiliasi Bangui diselenggarakan. Sekitar 600 peserta menyepakati serangkaian rekomendasi seputar 4 tema, yaitu perdamaian dan keamanan, keadilan dan rekonsiliasi, pemerintahan dan pembangunan ekonomi beserta sosial. Pada 10-11 Oktober 2015, puluhan pejuang VPRC
Berjalan dari timur laut bagian Republik Afrika Tengah ke kota Sibut, itu sekitar 160 km dari Bangui, mengecam otoritas transisional di Bangui. Tetapi pasukan internasional menghentikan perjalanan mereka menuju Bangui. Kesimpulan dari konflik ini yaitu Republik Afrika Tengah dipandang sebagai negara yang gagal akibat konflik yang terus-menerus terjadi, apalagi puncaknya pada Desember 2013. Konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu perbedaan agama, yang menyebabkan sesuai dengan cerita tadi adanya masyarakat terpecah menjadi dua antara Seleka Muslim dan Anti-Balaka yaitu kelompok Kristen. Yang kedua faktornya yaitu ketimpangan kesejahteraan, di mana salah satunya adalah Francois Bozis memberikan posisi penting di militer dan pemerintahan kepada keluarga dan sukunya. Dan yang terakhir yaitu memperebutkan sumber daya alam. Konflik ini berakhir setelah adanya Forum Rekonsiliasi Bangui pada 4-11 Mei 2015 mengenai perdamaian dan keamanan, keadilan dan rekonsiliasi, pemerintahan dan pembangunan ekonomi dan sosial. Oke, jadi setelah kita cukup cerita panjang lebar, kita akan mengambil pesan moral atau pembelajaran yang ada di konflik Republik Afrika Tengah ini. Jadi dengan adanya konflik kita itu tidak menyelesaikan masalah, malah justru membuat suatu negara yang ingin berkembang menjadi mengalami kemunduran. Selain itu juga kita ingat bahwa tadi adanya masyarakat yang terpecah menjadi dua antara Seleka dan Anti-Balaka itu membuat suatu masyarakat di negara tersebut akan mengalami disintegrasi antar golongan atau antar masyarakat. Sehingga kita perlu menyusun kembali bagaimana caranya agar keharmonisan itu tetap terjaga. Jadi, kita harus tetap menjaga keharmonisan antar masyarakat agar tidak terjadi konflik seperti di Republik Afrika Tengah ini. Terima kasih untuk bestie-bestieku tercinta, untuk teman-temanku, untuk seluruh penonton yang telah menonton cerita ini. Semoga kita bertemu di lain waktu dan semoga cerita ini atau video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua maksud aku. Makan mangga punyanya Anan, belinya di toko asinan. Ayo semua jaga persaudaraan agar hidup tentram dan damai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.